Baik. Ada Kak Anggi, Kak Keket, Kak Fadil, Kak Auzan, Kak Dela, Kak Rizky, Kak Vika, dan Kak Yosi. Oke. Is my voice clear with you there? Semoga tidak ada. Oke. Nanti jika suara saya terputus, segera teman-teman kabari ya. Baik. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah mengirimkan latihannya ya. Karena itu juga kesalahan saya tadi malam tidak menyertakan waktu, entah itu AM ataupun PM. Jadi teman-teman buru-buru banget tadi malam ngirimnya. I'm so sorry. Overall ada beberapa yang kompleks sekali dan ada juga beberapa yang masih ada yang belum tepat gitu. Dan untuk yang ini belum sempat saya kasih feedback-nya ya teman-teman. Jika kemarin kita membahas tentang suffix yang ada pada noun, akhiran-akhiran yang ada pada noun, hari ini kita akan membahas akhiran-akhiran yang ada pada adjective. Adjective itu bisa dikenali dengan akhiran apa saja sih gitu. Nanti akan ada 20 suffix juga yang sudah dirangkum untuk adjective ini. Sebelum kita lanjut ke suffixnya adjective, oke. Ada, Kak Vika ya, Kak Vika 2 akun. Kita ke Kak Fadil dulu. Halo Kak Fadil. Halo, Miss. Dengeran nggak? Ya, Kak Fadil, boleh sebutin suffix yang ada pada noun yang masih Kak Fadil ingat? Apa aja? Kurang lebih 3 deh dulu. Ion. Ion, Nas, Oke, Ian. dan T. Oke, ITY gitu ya, IT. TY. Oke. Iya. Oke, thank you Kak Fadil. Baik. Kira-kira ada 20 kemarin ya. Nanti teman-teman coba langsung praktek ya ketika ngerjain soal, baik TOEFL maupun IELTS. Jika teman-teman menemui salah satu kata kunci dan dia mungkin pusat dari paraphrasing untuk reading ataupun nanti kata kunci buat pemilihan jawaban di TOEFL, mungkin kita bisa kenali dia dari suffix-nya. Oke. Nah, ini untuk noun kemarin ya. Ada ion atau tion di sini, information, education, dan yang lainnya, competition. Terus ada sion, ada tion, ada sion. NC, ance, ity, hood, dem, th, ery, ship, tude, ism, cracy, logy, NESS, MENT. Ini kalau buat IELTS penting sekali ya buat spelling seperti itu, buat ngelatih nanti ketika di section listening, karena biasanya akan menyebutkan nama tempat, nama orang. Oke, kadang P dan B itu hampir-hampir mirip. Oke, ER, ORIST, ENT, double IE, IAN, ANT. Nah, itu untuk noun ya, teman-teman ya. Ini kita punya recovery. Recovery ini, if I'm not mistaken, itu ada di pretest ya, recovery. Yang paling pertama, ya kan? Kosakata pertama yang ada di pretest itu recovery. Ternyata dia noun. Ada beberapa teman-teman yang menyebutkan bahwa dia adalah verb. Dan kita ketahui ia dari akhirannya. ERY, recovery. Cover, verb-nya, recovery, noun-nya. Oke, itu dia suffix yang ada pada noun. Kalau bisa, sebisa mungkin ya kita sudah hafal betul masing-masing noun-nya ini. Oke, vocab itu tidak hanya menghafalkan kosakata, kelas vocab ya, tetapi kita juga mengenali satuan, bukan susunan kata itu, sehingga kita nanti memudahkan kita menentukan dia kelas kata apa dan kedudukannya apa. Kalau udah tahu kedudukannya apa dalam sebuah kalimat, kemungkinan besar kita
akan dapat menerjemahkan ataupun menentukan praise-nya apa nanti gitu, ya. Oke, itu untuk di noun ya teman-teman. Hari ini kita ke adjective. Kita berhubung udah terlanjur di laman ini, kita cek dulu ya. Sufiksnya apa aja untuk adjective ini. Kita punya ate, dan ate ini juga ada pada verb ya. Hati-hati, ate itu juga ada pada verb. Lagi-lagi cara kita nih incorporate, kan ada pada it, ada pada noun, ada pada adjective, ada pada verb. Bagaimana cara membedakannya? Lagi-lagi kita kenali dari posisi dia dalam sebuah kalimat itu. Siapa, apa, kelas kata apa yang kiri dan kanannya, gitu ya. Karena dari word order kita akan tahu verb itu ketemunya apa, adjective itu ketemunya apa, jika dia noun sebelumnya apa dan setelahnya harusnya apa gitu. Baik, saya minta waktu sebentar, saya kirim word ordernya ke teman-teman. Nanti ya, saya kirim word ordernya dulu. Oke. Word order ini membantu kita dalam menentukan suffix ini dia sebagai noun, adjective, atau verb. Jika suffixnya sama ya, seperti at gitu ya, at. At itu kan punya 3 tadi. Ada bentuk noun, ada bentuk verb, juga adjective-nya. Bagaimana cara kita menentukan jika di adjective, harusnya sesudah adjective siapa dan sebelum adjective kelas kata apa. Itu udah ada sampai 50 ya, 50 word order. Artikel itu ketemu dengan noun, noun itu plus noun, adjective itu plus noun gitu ya. Karena adjective memang fungsinya menjelaskan noun. Terus yang poin 6 teman-teman, itu udah urutan sekali. Adverb, adjective, baru noun. Jadi nggak boleh kebalik. Adverb, adjective, noun. Jadi itu udah lengkap sekali. Comparison degree-nya juga di poin 15 sampai 17. Enggak deng, dari 9 sampai 17. Nah itu pola comparison degree. Boleh sebagai acuan ya, pola itu ya. Nah, tujuan saya mengirimkan word order tadi ialah untuk nantinya membantu kita. Jika kita temukan at ya, khusus at mungkin atau ada suffix yang lain yang dia juga digunakan, tidak hanya pada noun, dia juga digunakan pada adjective dan verb. Dia juga digunakan pada adjective dan verb. Oke. Mungkin saya beri waktu 2 menit untuk teman-teman mau lihat-lihat dulu word ordernya sebelum kita lanjut. Kita akan lanjut lagi di 4.20. Silakan teman-teman lihat-lihat dulu. Tandai saja jika ada yang mau ditanya, kita bahas di akhir sesi jika masih ada waktu. Teman-teman silahkan tandai poin nomor berapa yang mau ditanya dan akan kita bahas di akhir sesi ya.
Baik, udah di 4.20 kita lanjut ya. Nah, kita review dulu nih. Suffix yang ada pada adjective ya. Kalau noun itu ada ion dan yang lainnya, kurang lebih 20. Nah, sekarang kita ke adjective. Ada it, contohnya moderate. Terus ada aus, kentara sekali aus ini dangerous. Aus ya. Aus itu dipakai, OUS itu benar-benar sering dipakai di adjective. Kalaupun ada dia ternyata kelas kata noun ataupun verb mungkin ada spesifiknya ya. Aus, dangerous. Kemudian ada al, normal. Banyak sekali ya yang pakai al ini, khususnya yang artinya berhubungan. Misalnya gini, educational gitu, sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Political, sesuatu yang baik on cam loh, off cam. politik. Oke. Oke, kemudian masih dengan al ya, masih di al. Al itu contoh lagi, medical, sesuatu yang berhubungan dengan medis. Chemical, sesuatu yang berhubungan dengan kimia. Jadi biasanya teman-teman yang adjektif yang diakhiri dengan al ini dia punya makna sesuatu yang berhubungan, kayak gitu. Sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu, nggak tahu lah. Historical, sesuatu yang berhubungan dengan sejarah. Historical buildings, bangunan-bangunan yang berhubungan dengan sejarah atau bangunan bersejarah, kayak gitu. Kalau al-al ya biasanya. Physical, sesuatu yang berhubungan dengan fisik. Banyak ya? Oke. Lalu ada ial, remedial. Selain ada al, ada ial juga. Able dan able. Comfortable, comfortable. Ada able itu yang able saja. Makanya kalau kita mau buat kalimat I am able to do this work. Jadi dia tetap butuh auxiliary ya, karena dia adjective, dia bukan verb. Jadi nggak boleh I able saja. Teman-teman tentu ada untuk menyatakan mampu ya, ada capable sama able. Nah, able ini dia butuh auxiliary karena dia adalah adjective. Kan able. Oke, able. Terus ada able, sensible. ISH, sluggish. ANT, resistant. Nah, yang Y ini biasanya dia diambil dari noun-nya ya, kayak misalnya sun, matahari. Nah, jika bersinar ataupun cerah atau apa lagi, dia dijadikan adjektif, dia menambahkan Y ya, sunny. Oke. Wind, angin. Berangin, windy. Cloud, awan. Cloudy, berawan gitu ya. Dia dijadikan dari noun-nya ditambahkan y, dia menjadi adjective. Oke. IC, economic. Nah, di sini ada poin penting teman-teman pada IC di sini. Jika hanya kita temui IC, economic, maka dia adjective. Tetapi kalau ada tambahan ICS, ada S-nya, itu noun. Economics, itu mata pelajarannya. Economics. Ada ICS ya. Kalau ICS, dia noun. Kalau IC saja, dia adjective. Hati-hati kita jangan sampai kejebak ya. Ekonomi kayaknya udah noun deh, kan ekonomi gitu. Ternyata tidak. IC ini digunakan untuk adjektifnya. Tapi kalau ICS itu adalah noun-nya ya, noun-nya. Kalau ICS dia noun, tapi kalau IC saja dia adjective. Economics. Economic. Coba kita cek dulu di noun di sini ada ICS enggak? Oke, di sini tidak ada ya. ICS, oke enggak ada. Tapi ICS itu adalah noun ya, mata pelajarannya. Terus ada ical, selain al, ial, ada ical juga, logical. Ori, sensory, less, hopeless. Less ini negatif atau apa ya, kebalikan dari full. Hopeless, hopeful. If, competitive. Ly, friendly. Friendly, costly, dia juga diambil dari noun ya. Ada yang ditambahkan y saja, ada ditambahkan ly.
full dan contoh di sini colorful. 4, 6, 8. 16 ya, di sini ada 16. Yang terangkum 16 di sini. Oke. Penting sekali teman-teman, penting sekali untuk kita ketahui suffix ya. Nanti coba teman-teman langsung praktekkan untuk ngerjain soal, kita coba pakai bantuan suffix gitu. Bagaimana suffix itu membantu kita dalam mengerjakan soal. Oke. Yang di bawah itu adverb. Adverb itu biasanya dari adjective tinggal nambahkan ly ya. Quick, quickly. Complete, completely. Full, fully. Kayak gitu. Biasanya begitu. Logical, logically. Hopefully. Oke, biasanya adjective itu ketika diubah menjadi adverb tinggal menambahkan ly. Jadi kita skip aja yang adverb, nanti akan kita bahas lebih detail di word class-nya. Yang 4 itu akan ada perubahan dari noun, verb, adjective, dan adverb-nya. Kita fokus ke suffix-nya dulu. Oke. Baik. Sebelum lanjut, mungkin teman-teman ada yang mau ditanya dulu untuk poin ini? Miss, itu untuk bedain ly dari friendly. Itu adjektif dengan adverb, cara bedainnya gimana? Oke. Kalau friendly di sini biasanya ly gimana ya? Gimana cara kita ngebedainnya ialah kita lihat kata dasar kata pertamanya. Kalau friend kan kita lihat noun. Oke, kemungkinan besar dari noun ditambahkan ly akan jadi adjektif. Dari noun ditambahkan ly itu akan berupa adjektif. Tetapi jika kita lihat kata pertama itu berupa adjektif ditambahkan ly berarti dia adverb kayak gitu. Sun gitu ya, sun ini. Sun kita lihat, kita bingung nih, kan ada y, umpama ya, umpama. Apakah dia adverb? Kita lihat kata pertamanya adalah noun. Oke, noun ini biasanya kalau ada tambahan ly atau y, dia hanya menjadi adjektif. Gitu. Kok coba kita lihat yang ini, ly juga apakah dia noun, apakah dia adjektif, apakah dia adverb? Kalau kita tadi nggak tahu ya. Kita lihat kata pertama, quick. Quick itu kita cek, oh quick itu adalah adjektif. Jika adjektif ditambahkan ly berarti ini adverb. Kayak gitu. Oke, historical. Historical itu adjektif, kita cek di kamus ya. Selain itu ada ada ical, ada ical. Historical. Ada ical. Ini adjektif. Jika adjektif ditambahkan ly maka dia menjadi adverb. Kan kalau nounnya history ya. Nounnya history. Historially kan nggak ada gitu. Jadi cara ngebedainnya apakah dia adjektif atau adverb yang mana adjektif itu juga ada tambahan ly gitu. Oke, kita cek aja di kata pertama. Jika kata pertamanya berupa noun, lalu diberikan ly, maka dia adjektif. Tetapi jika kata pertamanya berupa adjektif dan ditambahkan ly, maka yang ini adalah adverb. Gitu. Gimana Kak? Apa cukup membantu untuk poin ini? Sangat membantu, Kak. Oke. Kita lihat ke kata pertamanya ya. Karena di sini ada sudah jelas, kita lihat ke kata pertama. Apakah dia noun? Jika noun diberikan ly, maka itu adjektif. Jika adjektif diberikan ly, maka yang ini adalah adverb. Oke. Semoga membantu ya. Nah, ini contoh buat latihan TOEFL ya teman-teman ya. Tapi nggak bisa juga karena kita di sini harus imbang ya IELTS dan TOEFL. Quick, quickly, gini. Quick, quickly, comfortable, comfortably. Comfortably. Oke. Kita masih balik lagi ke suffix-nya lagi. Karena nggak cukup ya cuma lihat sekali. Semoga kita lihat berkali-kali bisa ngebuat kita hafal. Oke, nah kita ke sini dulu. Kalau yang tadi hanya ada 16, saya hitung. Dan di sini kita punya 20. Oke, kita punya 20 ya. Kita cek lagi nih. Tadi ada al. Partial. Yang tadi normal, yang sebelumnya contohnya normal, sekarang kita punya partial. Kemudian ada full, yang tadi kita punya hopeful ya, if I'm not mistaken.
Nah, sekarang kita punya beautiful. Al-ful. Ical. AN ini untuk orang ya teman-teman. Kebangsaan, sorry. Nationality, kebangsaan. American, orang Amerika. Jadi Americannya itu bukan noun. American, bukan noun dia. Tetapi dia adalah adjective. Indonesian. Indonesian itu adalah adjective. Gitu ya. Berkebangsaan, nationality. Tadi nggak ada ya, AN. Nah, ini ada tambahan. Oke. Nah, untuk kebangsaan itu dia jadinya adjective. Poin 5 yang tadi saya bilang, kalau dia IC saja, scientific, academic, itu dia adjective. Academic itu adjective. Tetapi, jika ada tambahan ICS, di sini ada tambahan ICS ya, tidak hanya IC, tapi ada ICS, maka dia adalah noun-nya. Academic, scientific, kayak gitu. Economics, nah, ya. Jadi kita lihatnya di situ ya, kalau dia pakai IC saja, oh ini mata pelajaran nih. Apakah dia adjective ataukah noun gitu ya. Kita lihat, kalau dia pakai IC, berarti dia adjective. Kalau ada S-nya, dia noun. Itu noun-nya. Tuh. Tadi if juga ada, competitive, if I'm not mistaken. Sekarang contohnya creative, if, ish, less, able, ANT, important. Nah, yang kemarin importance itu noun-nya ya. Kepentingan, importance. Ini noun-nya, dia pakai ance untuk noun-nya. Dan untuk adjective, dia menggunakan ANT. Nah, ini dipakai ance untuk noun. Dan adjective-nya dia pakai ANT. Kepentingan, penting. Kepentingan, penting. Lagi-lagi, kita bahas lagi sedikit konteks Indonesia untuk kelas kata noun ya. Konteks Indonesia untuk kelas kata noun itu biasanya dia menggunakan imbuhan pe atau ke. Pe atau ke maka dia noun. Me atau be maka dia verb. Jika saya cek latihan yang teman-teman kirim, ada beberapa dari teman-teman yang kan kalau nggak salah ada mempercepat ya, accelerate, itu teman-teman jadikan dia noun. Padahal udah jelas mempercepat. Oke. Coba saya ketik ya. Jika kita temukan imbuhan pe atau ke, maka itu adalah noun. Sorry, K-nya tidak berfungsi. Pe atau ke, maka dia adalah noun. Nah, oke. Kemudian jika kita temui imbuhannya me atau be, maka itu adalah verb-nya. Pe atau ke itu adalah noun. Perkembangan, mengembangkan. Kegunaan, menggunakan. Pekerjaan, bekerja atau memperkerjakan. Kelakuan, melakukan. Oke. Terlihat simpel, tapi saya juga nggak bisa memastikan ya, tapi sejauh ini dia akan berguna di suatu hari nanti. Oke. Kalau adjektif dia biasa diambil dari kata dasar. Kalau adjektif biasa diambil dari kata dasar. Penting. Nah, itu adjektifnya, penting. Noun-nya kepentingan. Verb-nya mementingkan. Adverb. Kalau adverb itu biasanya dipakai karena dia ini ya adverb of a manner ya, menjelaskan cara melakukan sesuatu. Kayak misalnya ditambahkan dengan atau secara. Umpama completely, dengan lengkap, kayak gitu. Secara lengkap. Jadi kalau adverb itu dia biasanya meaning-nya menggunakan dengan atau secara. Dengan atau secara. Oke, saya ulang ya. Kalau noun dia pakai imbuhan pe atau ke. Kalau verb dia pakai imbuhan me atau be. Adjective dia menggunakan kata dasar. Oke. Kemudian adverb-nya dia pakai secara atau dengan. Secara atau dengan. Dengan lengkap, apalagi ya, dengan berharap,
secara penuh gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada di IELTS gitu ya, di IELTS mau ini karena kita mengolah kalimat untuk di writing dan speaking, kita mau jadikan ini kira-kira misalnya sesuatu yang berguna. Nah, berarti berguna. Oh, ini adjektifnya nih gitu. Sesuatu yang berguna. Useful useful thing, useful one, kayak gitu. Sesuatu yang berguna. Menggunakan sesuatu. Nah, beda ya. Sesuatu yang berguna. Kemudian yang kedua, menggunakan sesuatu. Yang ketiga, penggunaan sesuatu. The use of something, use something, using something, sorry. Terus yang tadi apa? Useful thing. Nah, dari situ udah beda ya. Hati-hati. Penggunanya udah beda sekali. Adjektifnya bagaimana, noun-nya bagaimana, verb-nya juga bagaimana. Oke. Minta waktu sebentar. Oke. Itu poin nomor 12. Masih ada contoh nih. Yang pakai ance, distance itu artinya jarak dan dia berupa noun ya. Ance itu miliknya noun. Kalau ANT itu milik adjektifnya. Distance jarak, distant jauh. Oke. Beda suffix, beda meaning, dan beda penggunaan dalam sebuah kalimat. Noun digunakan sebagai apa dalam sebuah kalimat? Dia bisa jadi subjek, objek, dan object of preposition. Adjektif jadi apa dalam sebuah kalimat? Hanya satu fungsi adjektif ini apa? Menjelaskan noun. Nah, jadi dia nggak banyak gerak ya. Dia nggak banyak pergerakan. Tapi kalau noun bisa jadi subjek, yaitu sebelum verb, bisa jadi objek, berarti sesudah verb. Lalu bisa jadi objeknya prepo, berarti setelah prepo. Tapi kalau adjektif cuma satu dia. Posisinya cuma satu. Apa? Sebelum noun. Oke. 13. INT, different, dan ini sama, NC dia pakai ketika noun ya, difference, perbedaan. Berbeda, perbedaan. Sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Membedakan sesuatu. Perbedaan sesuatu. Oke. Orang yang berbeda. Membedakan orang. Perbedaan orang. Nah, di situ beda ya. Beda lagi. Maksudnya penggunaannya akan sesuai dengan kelas kata dan kedudukannya apa nanti dalam sebuah kalimat. Kalau teman-teman sebelumnya udah mantengin di kelas grammar 1, nah di situ udah jelas sekali noun itu fungsinya apa, adjektif apa, verb juga adverb apa. Karena 4 kelas kata ini dia punya pengaruh besar terhadap satu kosakata. Oke. 14, kita punya ing. As I said before, teman-teman, jika verb ing dan verb 3 tidak mempunyai to be sebelumnya, to be bisa berupa is, am, are ketika present, was, were ketika past tense. Maka, jika tidak ada to be tadi, mereka tidak lagi menjadi verb. Lalu mereka jadi apa dong? Mereka dialokasikan. Kadang dia menjadi noun, kayak kemarin ada building gitu ya. Kadang dia juga bisa jadi adjective. Nah ini yang ing. Ing juga dipakai di adjective. Verb ing dan verb 3 namanya verb participle. Verb ing present participle. Verb 3 past participle. Nah, kalau verb ing dia bisa dua-duanya. Bisa jadi noun, bisa jadi adjective.
Tetapi kalau verb 3 cuma bisa jadi adjective. Coba deh teman-teman cari, kita cari nanti ya kalau misalnya kita penasaran, ada nggak ya noun yang diakhiri dengan ed? Jarang, mungkin ada tapi jarang. Oke. Kita ambil di sini interesting, menarik. I am interesting one. Aku orang yang menarik. I am interested. Saya tertarik. Nah, dari situ kan beda. I am interesting. Saya menarik. Masih dengan to be yang sama, kita gunakan am. I am interested. Saya tertarik. I am surprising. Saya mengejutkan. I am surprised. Kita ganti ke verb 3, masih dengan to be yang sama. Saya terkejut dan terkaget-kaget. Nah, jadi meskipun to be-nya sama, tetapi participle yang kita gunakan berbeda, itu juga mempengaruhi kalimat. Teman-teman mau buat kalimat, aku bosan. Kita pakainya I am boring. Kurang tepat. Karena I am boring itu artinya saya yang membosankan, bukan saya yang dibuat bosan, tapi saya yang membuat bosan. I am boring, saya membosankan. Masih dengan to be yang sama, I am bored. Kita ganti ke verb 3, saya dibuat bosan atau saya yang bosan. Sebentar ya teman-teman ya. Tidak tahu? Keponnya enggak? Bibi. Detik suara. I am boring. Saya membosankan. Masih dengan to be yang sama, kita pakai am juga. I am bored. Double R enggak ya? I am bored. Kayaknya satu deh. I am bored. Iya, satu. I am bored. Saya bosan. Nah, ini adjektif diambil dari verb ing, ini adjektif diambil dari verb 3 dengan meaning yang berbeda tentunya. Dan kita ketahui dari awal bahwa verb ing itu artinya aktif. Artinya aktif, sementara verb 3 artinya pasif, dibuat bosan. Okay. I am annoying, saya menjengkelkan. I am annoyed, saya dibuat jengkel. Oke. Kapan kita pakai verb ing, kapan kita pakai verb 3 sebagai adjektif. Itu ya. Oke, kita lanjut. 16, IN. Nah, berarti ini tambahannya karena tadi di sebelah kita punya 16, 16 deng. Nah, ini kita punya AN tadi untuk kebangsaan, IN ini untuk hitungan. Jadi kalau udah hitungan ini teman-teman, kardinal, ordinal. Kayaknya kardinal ya, hitungan biasa itu kardinal. Jika dia sudah ditemukan dengan noun, maka hitungan itu menjadi adjective. 7 books.
seven pens. Nah, seven ini adjective. Pen-nya noun. Jika teman-teman udah membahas phrase, maka ini udah membentuk noun phrase. Tuh ya, seven-nya jadi adjective. Ada aus lagi, gorgeous. Gorgeous enggak ada isinya. Gorgeous. Fragile, yang Y tadi, dirty. Nah, kita lihat nih. Dirt. Nggak tahu ya kalau dirt kayaknya nggak noun-nya nggak dirt gitu ya. Nah, win. Ini verb apa ini adverb atau adjective? Kita lihat kata pertamanya. Oh, ini noun. Noun ditambahkan ly atau y saja maka dia menjadi adjective. Lovely. Nah, ini adverb deh kayaknya. Belum, kita cek dulu. Lovely. Kita cek kata pertama. Kata pertamanya adalah noun. Jika noun diberikan ly maka dia adjective. Sementara adverb-nya itu jika adjective yang diberikan ly. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanya dulu untuk poin ini. Dan ini udah lengkap sekali ya teman-teman ya. Ada contoh lebih detail untuk masing-masing suffix ya. Untuk ial di sini. Untuk ial dan al itu sampai poin nomor 20. Enggak. Ya, sampai nomor 20. Untuk yang full juga banyak sekali di sini. Lengkap dengan artinya ya, sudah lengkap dengan artinya. Nanti saya coba kirim yang PDF-nya saja karena ini cukup mengganggu mata dari tulisannya. Saya nggak tahu nih kok yang PDF-nya hilang. Nanti saya coba kirim ya. Karena ini agak nggak enak dibaca. Ya, jadinya nggak rapi ya. Baik. Oke, itu udah banyak sekali ya. Pokoknya udah, kalau teman-teman mau lebih detail, contoh masing-masing suffix-nya tadi apa aja, berikut tadi yang sudah terlampir di halaman beberapa kurang lebih 5 halaman terakhir ya. Dari 9 halaman terakhir. Oke. Tapi biasanya dari poin-poin TOEFL itu juga cukup membantu ke IELTS ya. Yang agak berat itu dari IELTS ke TOEFL. Tapi kalau dari TOEFL ke IELTS itu kayak masih sejalan gitu. Karena materi-materi klausa ataupun pola-pola TOEFL itu ngebantu di IELTS itu saat nulis, saat building sentence untuk speaking gitu. Saat nentuin paraphrase. Dari TOEFL ke IELTS sejauh ini baik pengalaman saya dan teman-teman yang lain itu cukup membantu. Tapi kalau dari IELTS ke TOEFL agak berat sih. Karena TOEFL kan kita khususnya struktur ya, kita terbiasa memahami pola atau menghafal jadinya, kayak ngehafal pola jadinya kalau TOEFL. Nah, ketika di IELTS cukup membantu. Okay, we still have approximately wait a minute, 36 minutes. 36 minutes left. Should you have any question, let me know. If I could help, let us discuss. Oke. Nah, ini yang yang tadi malam ya. Yang tadi malam boleh kita ke Kak Yosi. Halo Kak Yosi.
Ya. Kak Yosi. Kak Yosi kira-kira nih temuin satu aja. Dari aberration sampai appease ya. Kira-kira kalau dilihat nih Kak Yosi, adjektifnya yang mana di sini yang dia menggunakan suffix yang barusan kita bahas? Kira-kira. Karena ada juga sih beberapa yang nggak ada. Adjektif tapi appearance ini adjektif? Yes. Yakin. Coba deh cek. NC milik siapa? Ayo. NC milik siapa nih? Coba kita naik dulu ke noun. Nih. Oh, enggak. Iya. NC miliknya noun ya. Hati-hati ya. Oke, jadi Iya. appearance nggak bisa. Ada lagi? Accuracy. Enggak. Itu milik noun. Oke. Kita kelihatan tuh. Satu nih baru ketemu satu. Dua deng. Tiga. Accuracy. Mana nih? Accuracy itu yang bawahnya accuracy. Oh, yang ini. SC. Ini yang ini aja. Iya. Yang tadinya kita lihat di sini. Maksudnya yang udah kita bahas di sini tadi. Maksudnya gitu. Ini. Nah, yang ini, yang adjektif ini yang udah tadi kita bahas. Kira-kira ada nggak dia dipakai di sini? Oh. Kalau yang nggak ketebak, yang nggak ada, nggak usah ya. Berarti dia adjektif khusus. Dia nggak gunain suffix tertentu. Analogi. Ada oji di sini sebagai adjektif. Oji miliknya siapa? Ayo, oji miliknya noun ya. Oji miliknya noun. Gak apa-apa, Dedek Yosi tenang. Tarik nafas, yang terburu-buru. Coba sekali. Oke. Yuk, dicek lagi yuk. Atau yang ini deh. Ini bentar. Ini bisa dikecilin ya. Nah, ini nomor 12 nih, nomor 12 ANT. Kira-kira dia ada di mana nih? ANT. Nah, yang mana nih yang gunain ANT? Ada nggak? ANT atau INT? Ada nggak dia pakai INT di sini? Ambivalent. Iya, ambivalent. Oke, terus ada lagi? Ada lagi yang pakai INT lagi? Enggak. Oke. Oh, accumulate. Accumulate. Coba deh, mengakumulasikan dari imbuhan me. Jadi dia verb ya. Kalau me. Iya. Ya, oke. Oke, nggak apa-apa, cukup. Thank you Yosi, thank you. Khawatir ntar kamu gemeteran ya. Oke, saya merasa paling muda. Oke. Baik, nanti akan saya lanjutkan lagi nanti malam. Ini untuk inisial ya namanya. Inisial A, nanti malam ada lagi yang B. Silakan teman-teman nanti tentukan yang mana noun dan mana adjektifnya ya. Dan lagi-lagi teman-teman ini sudah saya ambil dari TOEFL maupun IELTS ya. Dari TOEFL maupun IELTS. Ada satu file lagi yang itu tapi untuk TOEFL sih satu file itu verb penting. Essential verbs for TOEFL. Ada satu file pada saya. Oke.
Tapi kita nggak bisa berpatok pada sufiks ya teman-teman. Kadangkala ini sufiksnya ternyata, ini memang sufiksnya umpama nih, sufiksnya memang ial. Ternyata dia bukan adjektif. Kalau bisa selagi masih ada waktu, sering-sering kita cek ke kamus ya. Karena biasanya untuk TOEFL paling struktur soal gitu-gitu aja. Hanya saja konteksnya yang diubah gitu. Kadang mencari subjek, mencari objek, hanya konteksnya saja yang diubah. Kalau IELTS sih nggak bisa ketebak ya, karena sekarang ini terlihat reading IELTS itu benar-benar complicated. Kayak apa ya? Udah kadang main logic, kadang paraphrase-nya itu memang di luar passage. Mudah-mudahan kalau vocab kita cukup bagus, itu yang akan mengebantu. Oke. Jangan jenuh ya untuk di part suffix ini. Kita hanya membahas noun dan adjective saja. Besok kita akan ke sinonim. Sinonim-sinonim yang sering dipakai pada TOEFL dan IELTS. Khususnya di reading ya, di reading TOEFL nih, misal di reading TOEFL passage-nya bilang information. Nah, kira-kira nanti di question dia di paraphrase sebagai apa information. Nah, paraphrase itulah nanti seringkali menggunakan sinonim. Kalau TOEFL sih biasanya paraphrase-nya per kata ya, per kata. Kalau TOEFL per kata. Umpama provision itu refers ke kata apa di line sekian, itu di TOEFL. Tapi kalau IELTS dia paraphrase-nya bukan lagi per kata, tapi satu kalimat itu diparaphrase oleh satu kata. Sekarang di luar dugaan deh, gitu. Oke. Hati-hatinya di situ. Jadi kalau nggak sering-sering latihan, kita jadi kesulitan untuk mengenali pola-pola. Sesering mungkin kita latihan, akan menemukan strategi tersendiri. Oke. Ya, semoga suffix-suffixnya ngebantu ya. Ngebantu kita untuk mengenali itu kelas kata apa dan nantinya dia akan berfungsi sebagai apa dalam sebuah kalimat. Jika dia adjektif, berarti dia nantinya akan menjelaskan noun, noun phrase, ataupun pronoun. Jika dia noun, berarti nanti dia akan bisa berfungsi sebagai subjek, objek, ataupun objeknya prepo. Kayak tadi misalnya kan ada INT ya, INT pada adjektif. INT ini. INT mana tadi? Oh, nggak ada di sini. ANT. Ini kan ANT. Nah, yang INT-nya ENT. Dia itu juga ada noun ternyata. Nah, kita lihat aja dalam sebuah kalimat itu. Kalau adjektif berarti setelahnya noun, tapi ternyata setelah yang diduga adjektif ini malah verb. Oh, berarti dia adalah noun, kayak gitu. Dengan suffix yang sama, tapi kelas katanya beda. Cara menentukannya ialah posisi dia dalam sebuah kalimat itu sebagai apa. Word order tadi yang ngebantu. Kayak tour guide-nya ya. Kalau adjektif, setelah adjektif itu harus ini. Kalau noun, setelah noun itu ataupun sebelum noun itu harus ini. Kalau adverb, apa gitu. Ini noun, tapi masa setelah noun, masa sebelum noun adverb gitu ya? Kayaknya bukan noun deh. Tapi ini suffixnya noun. Dan yang meragukan itu yang sebelumnya adverb. Oh, ternyata adjektif. Karena kan adverb itu menjelaskan adjektif, adjektif menjelaskan noun. Maka urutannya adverb, adjektif, noun. Oke. Teman-teman kalau agak belibet, langsung tanya ya. Kalau misalnya ada yang belum clear.
ada yang belum clear, teman-teman tanya ya. Semoga saya bisa ngebantu. Kita Kak, diskusi. mau nanya, Kak. Iya, silakan, Kak. Terkait dengan ini tadi ada seven. Seven di situ tadi kan termasuk adjektif ya. Mm-mm. Ini kalau misalkan kalau saya lihat di website gitu, tapi dari Google sih, bukan dari buku. Ini Mm-mm. seven itu menunjukkan sebuah kardinal. Kardinal itu tipe dari determiner. Sebenarnya kalau angka kayak 1, 1 atau first, dia itu suku kata tersendiri, determiner, atau sebenarnya dia bisa berubah-ubah. Bisa kedudukannya bisa jadi adjektif atau jadi noun atau gimana gitu. Iya. Oke. Ya, saya juga tertarik sama pertanyaan ini. Dulu juga saya carinya itu. Nah, ini dia satu kesatuan sendiri atau dia malah bisa berubah-ubah? Ternyata ya, dia bisa berubah-ubah. Kalau dia determiner berarti udah pasti dia adjektif karena determiner itu adalah bagian dari adjektif. Tapi kalau gini, gimana ya? Noun itu sebentar ya, saya coba cek lagi, buka lagi. Saya khawatir nanti salah ngejelasin. Oke. Minta waktu sebentar ya. Cardinal dan ordinal itu jika dia determiner berarti dia adjektif. Udah pasti adjektif gitu. Ataupun quantifier ya. Kalau determiner sih biasanya kata tunjuk yang 4 itu aja, that, those, these, these. Itu yang determiner. Tapi kalau misalnya angka, baik cardinal ataupun ordinal, dia masuk ke quantifier. Tapi coba kita cek lagi. Jadi kalau dia sendiri aja, dia noun. Dia masuk kategori noun, cardinal maupun ordinal. Tapi kalau dia kayak misalnya number one. Nah, number one itu noun dia. Number, noun, one-nya juga noun. Jadi dua-duanya noun. Number one itu dia noun. Tapi satu nomor, one number-nya itu adjektif karena dia setelahnya itu noun. Kayak gitu. Gimana ya? Number one, nomor 1. Nah, itu one-nya itu jadi noun. Tapi kalau one number, satu nomor, jadi kan dihitung kan? Pola perhitungan ya, dihitung nomornya cuma 1 gitu, bukan nomor buka gimana sih? Anak ke 1, 1 anak. Nah, beda ya. Nah, jadi kalau setelah angkanya itu noun, maka dia adalah adjektif gitu. Tapi kalau dua-duanya noun, maka dia noun juga kayak gitu. What is quantifier miss? Quantifier itu perhitungan, Kak. Kalau di adjektif kita kayak misalnya many, several, a plethora of, the number of, a number of, kayak gitu. Wait, bentar ya. Ini loadingnya lama. Oke. Bang. Paman ke sana tadi. Sudah ngasih makan ikan. Iya, apa dekat sana, dekat Bapak tadi. Kalau tidak salah. Tadi sudah makan ikan ke sana. Iya. Sorry, teman-teman. Di sini. Wait. Bentar ya. Nggak nemu lagi. Pokoknya gitu ya, Mas ya. Kalau misalnya angka nih, dia bisa jadi adjektif sama noun, 2 itu doang. Dia nggak dari 8 kelas kata, dari 8 part of speech, angka itu baik cardinal maupun ordinal, dia bisa menjelma sebagai noun dan sebagai adjektif. Kalau dia jadi noun,
dia akan didahului oleh noun, number one, kayak gitu. Number one, number two, number three. Nah, itu dia noun. Tapi saat dia menjelma sebagai adjektif, sesudah nomor itu noun. Noun akan ada setelahnya. Hah? Iya, noun akan ada setelahnya, gitu. Number one itu dia jadi noun karena karena noun ada sebelum dia. Tapi kalau one number, nah itu dia jadi adjective. Jadi patokannya lihat noun gitu. Ada angka nih, ada angka. Nah, lihat nounnya. Kalau noun ada sebelum dia, maka dia noun. Tapi kalau ada noun setelah dia, maka dia adjective. Kayak gitu. Nah, ini saya buka yang quantifier tadi. Diambil dari ini quantifier ya. Jadi kalau pola perhitungan, salah satunya angka itu masuk ke adjective ya. Di jenis adjective itu kawan-kawan, salah satunya determiner. Determiner itu yang saya tahu 4 itu doang ya, determiner. Determiner itu atau demonstratif ya, determiner, petunjuk. Demonstratif itu 4. Tapi saya juga belum baca yang lain ya, mungkin ada sumber lain. Determiner itu juga salah satunya angka tadi. Nah ini. Oke, ini poin 22 sama 23. Nah, itu ya. Ordinal, bilangan bertingkat, kardinal, bilangan biasa. Jika dua jenis ini setelahnya noun, maka dia adjective. The first child. Oke. Khususnya yang kardinal ya, karena kan ordinal nggak ada yang noun duluan. Misalnya book, the first kan nggak ada. Kalau ordinal udah jelas dia adjective. Tapi kalau si siapa nih? Kardinal, dia bisa dua. Bisa noun, bisa adjective juga. Gitu. Oke, sorry kalau cukup belibet. Bagaimana Kak? Apa di poin ini ada yang cukup membantu? Apa yang mampu saya jelaskan? Cukup enggak? Oke. Buat Kak Keket, nah ini ada di poin 21 ya, quantifier, penghitung jumlah. All, some, many, few, a few, much, a lot of. Nah ini beberapa adjektif ya, yang quantifier lah. Quantifier yang gimana sih? Ini berupa adjektif bagian quantifier, penghitung jumlah. Nah, ini ada di yang tadi saya kirim di word order, di nomor-nomor terakhir, hundreds of. Loh, 100 ada S-nya. Iya, tapi dia jadi adjektif, hundreds of. Tapi kalau teman-teman mau buat 100 nggak ada ya, 100. 100 aja, nggak perlu kasih S. Jadi akan ada hitungan kayak begini, apa nih, tingkatan ya, nominal ya, nominal seperti ini diberikan S, tapi dia akan jadi adjektif. Hundreds of people, ratusan orang, thousands of animals, ribuan hewan, millions of virus, jutaan virus. Nah, itu dia jadinya adjektif. Tapi kalau kita mau buat biasa, misalnya 200, udah nggak usah kasih S. Oke, karena dia tidak perlu dipluralkan. Oke, dia akan punya S jika menjadi adjektif. Dan itu nggak jauh-jauh dari of, nggak boleh dilepas of-nya. Kalau dia mau kasih S, of-nya nggak boleh dibuang, dia harus sama of juga. Jadi quantifier itu adalah penghitung jumlah. Dan ini punya punya pembagian ya. Ada yang ketemu dengan countable, ada yang bertemu dengan uncountable. Saya lupa nih di mana nyimpennya. Coba saya cari sebentar. Miss, Ya Kak. berarti kalau hundreds of itu noun yang bisa jadi subjek ya? Noun yang bisa jadi, enggak, dia adjektif. Hundreds of itu dia jadi adjektif. Dia adjektif. Hundreds of, dia adjektif. Oh, kalau misalkan gini, hundreds of people out there are waiting for bla bla bla. Nah, itu ya, dia bisa, saat itu dia jadi subjek karena dia berupa noun phrase. Si hundreds of-nya adjektif, tadi people ya kalau nggak salah ya, people-nya jadi noun. Iya, itu boleh. Hundreds of people are waiting for me, misal. Hundreds of people. Oke, coba. Nah, itu dia bisa jadi subjek.
Tapi asalkan ada noun ya. Kalau misalnya dia sendiri aja nggak bisa, karena dia adjective. Adjective nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada noun. Jika mau dijadikan subjek. Umpama nih, kayak tadi hundreds of, person aja ya, soalnya S. L saya nggak berfungsi. Persons. Persons are waiting for me. Nah, bisa nih. Yang jadi subjeknya, ini jadi subjek bisa. Tapi dia udah membentuk noun phrase, teman-teman. Ada adjective, ada noun. Adjectivenya yang mana? Hundreds of. Oke, nounnya yang mana? Person. Maka ini udah bentuk. Ini subjek. Noun phrase itu bisa jadi subjek ya. Yang bisa jadi subjek itu ada noun. Yang bisa jadi subjek itu ada 6 kelas kata. Hanya 6 kelas kata ini yang bisa jadi subjek dalam sebuah kalimat nantinya. Hanya 6 kelas kata ini yang bisa jadi subjek dalam sebuah kalimat. Karena sebuah kalimat harus ada subjek salah satunya. Apa aja? Noun, pronoun, noun phrase, noun clause, mohon maaf, jaringan sempat hilang. Di mana ya? Jadi cara adjektif itu teman-teman selain yang memiliki suffix ya, selain yang memiliki suffix yang barusan kita bahas tadi, dia juga punya apa tuh? Pembagiannya yang lain. Ada quantifier tadi, ada determiner, ada demonstrative kayak gitu. Ya. Jadi banyak sekali jenis adjektif itu, tidak hanya yang punya suffix saja, tapi banyak sekali jenisnya. Oke. Salah satunya yang ngebantu tadi dari suffix. Mungkin kita bisa tahu, oh ini adalah adjektif umpama. Kita tahu dari suffixnya dia pakai al nih. Nah, ini adjektif nih gitu. Nah, ini tabelnya ya. Ini quantifier yang tadi dan dia misalnya some itu bisa some, any, a lot of. Itu bisa dipakai untuk yang noun bisa dihitung dan yang tak dapat dihitung. Mungkin untuk Kak Yosi ya, karena Kak Yosi pemula untuk English, kata benda itu ada yang bisa dihitung dan yang nggak bisa dihitung dalam bahasa Inggris. Ada yang bisa ditambahkan s, ada yang nggak bisa, kayak gitu. Nah, jadi untuk quantifier tadi, adjektif tadi, atau yang untuk penghitung jumlah, nah itu ada yang bisa untuk countable, ada yang uncountable saja. Some, any, a lot of, itu bisa dua-duanya. Some water, air kan nggak bisa dihitung ya. Some water, some books, bisa dua-duanya. Nah, ini hati-hati nanti buat di TOEFL ya, ada many sama much. Ini saya sering nemu sekali, jebakan di written expression, nomor 16-40. Many dia pasangkan dengan water, kan tidak cocok. Many itu untuk yang bisa dihitung, sementara water tak dapat dihitung. Many, much, few, a few, several, a number of, a great amount of. Kalau udah pakai amount, ya udah itu nggak bisa dihitung lah, amount. A number bisa dihitung, tapi kalau amount itu nggak bisa dihitung. Sorry ya, materinya kemana-mana. Ya, gimana Kak? Miss, tadi gimana? Hundreds of persons atau hundreds of people? Sama, dua-duanya boleh. People itu dua-duanya bisa. People sama persons itu bentuk plural dari person. Tapi kan hundrednya udah pakai s, Mas. Iya, nggak apa-apa. Oh, kayak gitu bisa ya? Hundreds. Iya, dia pakai s. Dia pakai s memang dari bentuk adjektifnya. Dia pakai s memang dari bentuk adjektifnya. Jadi bukan karena plural, dia bukan plural, tapi ini wujud adjektifnya, gitu. Jadi di sini noun-nya tetap harus plural. Ini kebetulan persons atau people sih, Miss? Aku soalnya baru tahu persons itu boleh dua-duanya. People juga bisa. Sorry, L-nya nggak berfungsi ya. People juga bisa. Person ini pola American karena dia
dia mulus gitu ya, dia urutan aja gitu. Tapi kalau people itu dipakai oleh UK, British. Jadi dua-duanya bisa, person sama people, plural dari person. Dua-duanya bisa. Oke. Mohon maaf ya teman-teman ya kalau materinya kemana-mana. Semoga ada yang bermanfaat ya. Dan kalau ada yang mau ditanya, pokoknya chat aja. Kalau ada yang mau ditanya dari materi yang kemana-mana ini, nanti chat aja saya. Semoga bisa saya bantu. Oke, kita di 516, saya sudah korupsi. Ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Baik, jika tidak ada, mungkin kita cukupkan saja ya. Besok kita akan bahas sinonim. Jika teman-teman ada waktu luang, silakan direview dulu materinya. Kita ke sinonim 1. Thank you teman-teman, kita cukupkan dulu dengan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga hari ini ada beberapa yang bermanfaat untuk kedepannya, untuk membantu kita mendapatkan skor tertinggi baik di TOEFL maupun IELTS. Baik, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Thank you teman-teman. Jika ada kekurangan ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum, salam sejahtera, selamat melanjutkan aktivitas, dan see you when I see you. Thank you, Miss. Thank you.